Bank Indonesia menargetkan inflasi tahun ini akan berada di level 4 plus minus 1%. Meski tren inflasi masih tetap tinggi, Bank Indonesia cukup optimistis target mampu tercapai, salah satunya melalui 4K pengendalian inflasi. Inflasi menjadi salah satu indikator penting untuk melihat kinerja ekonomi di Indonesia. Itulah sebabnya setiap awal bulan, Badan Pusat Statistik atau BPS selalu merilis angka inflasi bulanan dan inflasi tahunan. Di Indonesia, komponen inflasi terdiri dari volatile foods atau komponen harga bergejolak, administered price atau komponen harga yang diatur pemerintah, core inflation atau komponen inti, serta imported inflation atau inflasi akibat naiknya harga barang impor. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowadoyo menilai sebanyak 80% inflasi nasional disumbang oleh inflasi daerah. Bank Indonesia pun mengeluarkan langkah pengendalian inflasi daerah atau disebut dengan 4K. Ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif untuk mengarahkan ekspektasi inflasi. Meski menargetkan inflasi rendah antara 3 hingga 5% tahun 2016, tahun 2015 Agus Martowadoyo mengakui inflasi masih akan tetap tinggi. Inflasi itu bisa, kalau tinggi, bisa mengundang spekulasi. Ada orang cenderung menimbun barang dan lain-lain. Tetapi yang relevan dengan ekonomi adalah inflasi. Kalau seandainya inflasi tinggi, tidak mungkin tingkat bunga itu bisa rendah. Karena tingkat bunga kan harus di atas inflasi. Kalau tidak, orang tidak mau nyimpen uang di mata uang itu. Nah, kami melihat ini makanya perlu ada rapat koordinasi nasional. Nah, di dalam rapat koordinasi nasional di tahun yang lalu, itu sudah disepakati bahwa untuk pengendalian inflasi, mari masing-masing Pemda jalankan 4K itu loh. 27 Mei 2015, untuk pertama kalinya, Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Daerah dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dari 398 kabupaten kota di 34 provinsi, BI mencatat sebanyak 432 TPID yang sudah terbentuk. Hingga April 2015, naik dari tahun 2013 sebanyak 183 TPID. Untuk mengendalikan inflasi, Presiden meminta pembangunan difokuskan kepada pembangunan infrastruktur, yaitu infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan, dan infrastruktur energi. Kombinasi ketiganya dinilai bisa meredam harga kebutuhan pokok yang tinggi karena distribusi lancar akibat konektivitas yang baik. Target 4 plus minus 1 itu pada akhir tahun harus juga dicapai. Ini bisa dilakukan kalau dikerjakan bersama-sama. Daerah juga bergerak mengendalikan, pusat juga bergerak mengendalikan. Karena inflasi ini kan hanya masalah apa sih? Masalah distribusi, masalah pasokan, dan masalah harga yang keterjangkauan harga yang harus betul-betul kita lihat secara konsisten dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Target atau sasaran inflasi yang harus dicapai Bank Indonesia selalu berkoordinasi dengan pemerintah. Tahun ini target inflasi ditetapkan sebesar 4 plus minus 1%. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menilai kestabilan inflasi penting untuk menjaga konsumsi rumah tangga. Upaya menjaga agar inflasi berada pada level yang rendah dan stabil memerlukan dukungan keselarasan kebijakan fiskal, moneter, dan sektorial. Hal ini penting karena peran inflasi sangat vital untuk menjaga tingkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar dari produk domestik bruto, serta upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Di samping itu, dalam jangka panjang, laju inflasi nasional yang rendah dan stabil dapat mendorong perekonomian nasional untuk dapat lebih kompetitif dengan negara-negara di kawasan. Indonesia pernah mengalami sejarah panjang dalam pengendalian inflasi. Pada tahun 1966, Indonesia mengalami hiperinflasi hingga 635,5% akibat tingginya defisit anggaran belanja, sehingga memotong nilai rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1. Inflasi terburuk kedua terjadi di tahun 1998 akibat pengaruh krisis keuangan Asia dengan tingkat inflasi 77,5%. Rupiah pun terjun bebas dari 2.800 menjadi 16.000 per dolar Amerika.
Sementara di tahun 2005, Indonesia kembali mengalami inflasi tinggi hingga 17,11% akibat beberapa kali melakukan perubahan harga BBM. Tim Liputan, Dulu TV, Indonesia.